Hai guys, penasaran nggak sih gimana rasanya nginap di Airbnb bambu kayak gini? Nah, di video kali ini aku pengen nge-review 5 Airbnb bambu yang ada di Bali. Satu, aku ada Velvana di Sidemen. Kedua, ada Hideout di Selat. Ketiga, ada Aura House di Abian Semal. Keempat, ada Bird Hills di Sidemen. Dan yang terakhir, ada satu bambu house yang ada di Ubud. Aku bakal nge-review Airbnb ini dengan 7 kriteria. Yang pertama, accessibility, segampang apa kesananya. Yang kedua, facilities. Yang ketiga, food. Keempat, comfort. Yang kelima, wow faktornya. Jadi begitu kita datang, gimana feelingnya kita waktu ngelihat Airbnb-nya. Yang keenam, view-nya. Jadi selain tempat kita stay, apa yang bisa kita lihat dari dalam. Dan yang terakhir tentunya servisnya. Oke, yang pertama tuh Velvana, dia ada di Sidemen. Untuk accessibility-nya lumayan gampang banget karena kita begitu nyampe di pinggir jalan, terus itu tinggal jalan 1-2 menit, terus kita nyampe di bangunannya. Jadi accessibility-nya aku kasih 5 dari 5. Fasilitasnya jadi bangunannya itu yang bawahnya outdoor, terus yang atas ada kasurnya, di bawahnya ada daybed, ada sofa. Aku kasih 4 dari 5. Pas kita di sana, kita malamnya kita juga pesan makanan. Menu seleksinya lumayan banyak dan dia ada kitchennya juga. Aku ngerasa makanannya lumayan worth it untuk harganya, jadi aku kasih 4 dari 5. Yang berikutnya comfort. Comfort tuh jadi kita tidur di atas, ini nggak ada AC-nya, terus dikasih kelambu. Walaupun nggak ada AC, daerah Sidemen tuh lumayan dingin ya. Kita benar-benar tidur pulas banget gitu, jadi aku kasih 5 dari 5. Dan yang terakhir view-nya. View-nya tuh kamu kelihatan view-nya Gunung Agung, jadi bagus banget ya view-nya. Jadi ada sawah, terus di ujungnya Gunung Agung. Aku kasih ratingnya 5 dari 5. Dan yang terakhir servisnya, pas kita kesana staffnya tuh ramah banget, datang beberapa kali untuk make sure kita oke gitu. Jadi aku kasih ratingnya 4 dari 5. Jadi overall untuk Velvana aku kasih ratingnya 9,4 dari 10. Nah, kita kesana pas 2020 Agustus, kita bayar 169 euro atau sekitar 2,8 juta. Nah, aku nggak tahu gimana harganya sekarang karena udah nggak pandemi, most likely dia harganya naik. Nanti aku kasih link berapa harganya sekarang. Dan aku juga ngikutin mereka sekarang. Mereka tuh ada 2 atau 3 rumah ya. Jadi bangunan yang kita tempatin dulu dikasih nama baru namanya Owl House. Tapi mereka juga ada, kalau nggak salah namanya Cobra House, terus ada satu lagi, nanti aku kasih linknya. Nextnya Aura House di Abian Semal. Aura House ini bagian dari komplek, memang dia bangunannya udah lama dan udah terkenal. Dia benar-benar bagus karena dia 3 lantai ya, dan semua terbuat dari bambu. Nah, pertama untuk aksesibilitasnya. Ke Aura House-nya sendiri nggak susah, karena nggak terlalu masuk jalannya. Tapi begitu di Aura House-nya sendiri, karena dia 3 tingkat, kamu harus turun tangga lumayan curam. Jadi mungkin untuk orang tua agak susah ya. Jadi karena untuk itu aku kasih ratingnya accessibility 3 dari 5. Berikutnya fasilitas. Fasilitas tuh lumayan lengkap sih. Jadi di lantai atas tuh di common room-nya ada kulkas, ada teh, ada segala macam. Dan di bawah tuh ada 2 kamar. Dan tiap kamar ada kamar mandi dan ada AC-nya. Jadi fasilitasnya lengkap, aku kasih 5 dari 5. Terus comfort juga aku ngerasa ya comfortable banget waktu stay di sana. Jadi walaupun dia di dekat sungai, biasa kalau di dekat sungai di Bali itu kalian dengar suara wawung ya, berisik banget. Tapi waktu itu di Aura House tuh kalau di dalam tuh lumayan kedap, jadi tidur tuh nyaman banget. Jadi aku kasih rating 5 dari 5. Nah, ini yang paling penting, wow faktornya. Jadi wow faktor atau arsitekturnya. Jadi waktu pertama kali datang ya, ngelihat semua benar-benar terbuat dari bambu, even furniture-nya. Jadi aku ngasih rating di sini 5 dari 5. View-nya kita bisa ngelihat ada sungai di bawahnya, walaupun nggak benar-benar kelihatan ya, tapi dia di bawah tuh ada sungai. Aku kasih rating 4 dari 5 karena kalau dari rumahnya kelihatannya ya hutan gitu ya. Nggak benar-benar kelihatan view-nya yang jauh gitu. Dan untuk servisnya aku juga kasih 4 dari 5. Orangnya nggak selalu check-in on us. Mereka selalu responsif kalau kita ketanya, jadi aku kasih 4 dari 5. Waktu itu kita kebetulan nggak pesen makanan di sana, kita waktu itu ada bawa makanan. Jadi untuk makanan aku nggak bisa ngasih rating, totalnya aku kasih ratingnya 9. Nah, untuk Aura House itu kita bayarnya 120 euro atau sekitar 2 juta. Itu sebenarnya itu muat 4 orang, dan kita ke sana di Oktober 2020 dan itu pas di pandemi ya. Jadi aku yakin harga yang aku barusan sebutin itu murah banget. Nanti aku link sekarang berapa harganya. Next, ini juga salah satu famous Airbnb di Hideout. Nah, Hideout sendiri itu sebenarnya satu kompleks Airbnb. Dia ada 7 bangunan. Kita nginep di salah satu bangunannya aja yang ya bentuknya segitiga kayak gini. Jadi untuk accessibility-nya aku kasih 4 dari 5. Dia deket sih sebenarnya dari jalannya, tapi untuk masuk ke jalannya itu di daerah selatnya itu lumayan
Waktu itu kita pakai GPS, kita nyasar sekali, jadi pinpointnya itu kurang pas gitu. Terus yang berikutnya fasilitas kita juga no complain. Jadi di bawah itu ada kompor, ada kettle untuk bikin air panas, ada kamar mandi, dan di atas nggak ada AC tapi kelambu, tapi daerahnya memang dingin. Jadi untuk fasilitas aku kasih 5 dari 5. Nextnya untuk makanan. Jadi kita waktu itu dinner di sana, kita pesan makanan. Di sini aku kasih ratingnya 4 dari 5 karena walaupun makanannya enak, tapi waktu itu kita ngerasa porsinya terlalu sedikit gitu. Jadi kita malamnya itu lapar lagi gitu. Terus wow faktor, aku kasih 5 dari 5 karena begitu nyampe sana bener-bener wow, this is really nice place gitu. Karena bentuknya itu benar-benar unik ya, segitiga. You don't find it in other Airbnb. Untuk comfort, aku kasih 4 dari 5 karena tempatnya itu di sebelah sungai banget. Jadi sungainya itu kayak ada air terjunnya dikit. Jadi satu, dia lumayan berisik ya, jadi constantly suara air terjun. Dan yang kedua itu yang lumayan berisik tuh suara wawungnya lumayan intens gitu. Here the sound. Mungkin ada beberapa dari teman-teman mungkin yang nggak seneng ya suara wawung gitu. Jadi aku kasih ratingnya 4 dari 5. Nah, untuk view-nya aku kasih 4 dari 5 karena view-nya itu bukan yang wah atau gimana ya, tapi it was nice karena dari jendela segitiganya itu kamu bisa ngelihat rivernya gitu, so nice and pretty. Yang terakhir servisnya, jadi malam-malam tuh kita lapar dan itu kan lumayan jauh ya kalau mau keluar, jadi kita bisa minta tolong mereka, waktu itu kita beliin pop mie. Ya, dan mereka willingly untuk keluar terus beliin pop mie untuk kita dimakan malam. Karena itu aku kasih ratingnya 5 dari 5. Untuk hideout slide aku kasih final ratingnya di 8,8. Kita kesana Oktober 2021. Kita waktu itu bayarnya 92 euro atau 1,5 juta. Itu kita waktu itu dapat last minute deal. Kita kasih link di bawah untuk harganya sekarang berapa. Oke, nextnya di Bird Hills Siddeman. Ya, jadi tempatnya itu benar-benar di atas gunung gitu. Jadi ada dua structure, satu bamboo house-nya, satu ada tree house-nya. Nah, Airbnb ini muat 4 orang. Jadi yang pertama untuk accessibility, kita harus naik mobil, harus naik ke atas karena emang tempat posisinya tinggi. Terus setelah parkir di jalan tuh, jalan masuknya lumayan maybe not suitable untuk orang tua. Jadi aku kasih 3 dari 5. Oke, nextnya untuk fasilitas. Fasilitas tuh jadi ada common room. Common room itu dia ada kompor, ada tempat duduk, ada microwave, segala macam, wifi. Nah, yang kurangnya itu sebenarnya airnya sih, karena mungkin posisinya di atas ya. Jadi dia air panasnya itu atau airnya kecil ngalirnya. Jadi karena airnya kecil ngalirnya, air panasnya itu nggak lancar gitu, nggak deres, kadang mati-mati. Untuk itu aku kasih ratingnya 3 dari 5. Terus kalau makan breakfast, rasanya standar, nggak yang wah atau gimana. Tapi aku bisa appreciate karena tempatnya di atas gunung ya. Jadi aku kasih ratingnya 4 dari 5. Nextnya comfortnya, ya seenak apa comfort di sana, nyaman. Aku kasih rating 5 dari 5 karena walaupun nggak ada AC, tapi tempatnya itu tinggi. Terus di kamar kita tuh ada kelambunya, kita tidurnya nyenyak banget. Terus yang di tree house juga nyaman lah. Waktu itu tidur sama orang tua aku di tree house itu, jadi no complaint. Jadi aku kasih 5 dari 5. Terus wow factor, faktornya aku kasih 4 dari 5 karena saya lumayan standar ya untuk yang di Bali, nggak yang wah beneran wah apa gimana. Tree house-nya juga terbuatnya dari kayu bekas gitu. View-nya aku kasih 5 dari 5 karena ya kita di atas gunung, kamu ngeliat ke bawah itu daerah Siddeman, terus ada gunung-gunungnya, wah mantap banget. Yang terakhir servisnya aku juga kasih 5 dari 5 karena ya fleksibel banget ya, mereka bantuin kita bawa barang dari mobil, terus kita juga malam itu mau bakar-bakar, kita bawa bakaran sendiri, nanya bisa ditaruh di mana, mereka fleksibel mau nyediain tempat, nggak yang terlalu restriktif atau gimana. Nah, jadi untuk total poinnya untuk Bird Hills ini aku kasih di 8,2. Kita ke sana Desember 2022, aku waktu itu bayarnya 150 euro atau sekitar 2,3 juta untuk 4 orang. Nanti aku kasih lagi linknya di bawah dan harganya sekarang berapa. Yang terakhir ada bambu house di Ubud, salah satu Airbnb yang pertama kita tempatin yang bentuknya bambu. Jadi dia ada lantai bawah sama lantai atas, muat 4 orang, kayak rumah biasa. Untuk accessibility aku kasih 4 dari 5 karena jalannya lumayan masuk ya, mungkin standar ya di Ubud. Jadi kita parkirnya itu mobilnya di pinggir jalan, terus kita lumayan sih jalannya masuk ya sekitar 5 menit, dan orangnya bantu sih dari penginapannya itu bawa motor. Tapi ya gitu, harus jalannya lumayan. Fasilitas lumayan standar, kamar mandi, air panas tapi nggak ada kompor, dan
dan ada swimming pool tapi nggak private, jadi dia komplek gitu, sharing sama teman-teman yang lain. Jadi aku kasih ratingnya 3 dari 5. Terakhir food, jadi kita dapat breakfast di sana. Breakfastnya juga standar banget, not really memorable, tapi porsinya lumayan banyak, jadi aku kasih 4 dari 5. Yang terakhir comfortnya, ya biasa, ini nggak ada AC. Orang tua itu tidur di bawah, ada kelambu kita, tapi di atas ada kelambu, tapi nggak ada AC, bener-bener open. Tapi ya karena ada kelambunya, nggak ada nyamuk, nyaman sih tidurnya, nggak ada AC, jadi aku kasih ratingnya 4 dari 5. Wow faktor atau arsitekturnya, buildingnya standar sih. Sebenarnya di sebelahnya itu ada yang lebih bagus, tapi waktu itu udah di booking orang. Bentuknya nggak yang wah apa gimana, jadi aku kasih ratingnya 3 dari 5. View-nya, jadi dari tempat kita tidur itu view-nya langsung sawah. Waktu itu pas kita kesana sawahnya lagi hijau-hijaunya, jadi aku kasih rating 4 dari 5. Terakhir service, mereka mau bantu kita bawain barang dari mobil, bawain motor, mereka juga responsif. Ya, very nice overall, jadi aku kasih 4 dari 5. Dan final rating untuk ini aku kasih di 7,5 dari 10. Untuk Airbnb ini aku bayarnya 76 euro, which is 1,3 untuk 4 orang. Jadi dari semua ini memang yang paling murah. Jadi gitu ya semua ratingnya. Jadi menurut kita dari 5 ini paling memorable tuh di Velofana, yang kedua itu di Aura House, yang ketiga di Hideout, yang keempat di Bird Hill Sediment, dan yang terakhir yang di Ubud. Mungkin 5 ini nggak representatif ya dari semua Airbnb bambu yang ada di Bali. Masih banyak list yang mau kita datengin seperti Kamaya, terus Ulaman Eco Resort. Mana ada ide Airbnb mana yang perlu kita coba, bisa komen di bawah. Oke guys, segini dulu videonya, semoga ada manfaatnya. I'll see you in the next video. Bye!